Selanjutnya kita bahas bidang singgung dan hampiran. Dan hal ini pernah saya pakai ketika mendefinisikan turunan fungsi dua berubah gitu ya. Jadi eksistensi turunan fungsi dua berubah itu sama saja dengan eksistensi bidang singgung di titik yang sedang diperhatikan. Misalkan titiknya P adalah A, B. Kalau F mempunyai turunan di titik itu, maka kita mempunyai hampiran linier yang kalau kemudian Z sama dengan apa yang ada di ruas kanan itu kita tuliskan, maka persamaan Z sama dengan bentuk di ruas kanan itu tidak lain merupakan persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan fx-y di titik A, B. Jadi Z sama dengan nilai F di A, B ditambah turunan parsial F terhadap X di A, B kali X min A tambah turunan parsial F terhadap Y di A, B kali Y min B. Nah, tambahannya itu tidak lain suku-suku linier, makanya ini hampiran linier gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Ini masih bagian awal yang sudah pernah saya bahas juga. Fadlan, masih ingat ini ya? Masih ingat, Pak. Oke. Nah, saya tambah contoh di sini persamaan bidang. Ngomong apa saya barusan? Persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan fx-y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di 1,2 adalah nilai f di 1,2 tambah suku linearnya. Dan itu kita masukkan semua 5 tambah 2 kali x min 1 tambah 4 kali y min 2. Sederhanakan jadi min 5 tambah 2x tambah 4y. Jadi Z sama dengan sini Z sama dengan min 5 tambah 2x tambah 4y itu merupakan persamaan bidang ya tentunya. Bidang ini menyinggung pada permukaan Z yang merupakan paraboloida di titik 1,2. Oke? Aman ini Fadlan? Nah, lidah kadang-kadang kecepatan. Menggunakan persamaan bidang singgung ini, kita mempunyai hampiran. Misalnya, kita mau menghitung 1,1 kuadrat tambah 1,9 kuadrat. Kira-kira berapa ya? Nah, pakai fungsi x kuadrat tambah y kuadrat. Maka ini kira-kira sama dengan 5 tambah 2 kali 0,1 tambah 4 kali minus 0,1. Nah, dari mana itu? Jadi, di sini saya pakai warna hijau deh, ya. Jadi, di sini kita menghampiri nilai F 1,1,1,9 dengan nilai F 1,2 gitu ya. Jadi titiknya 1,2.
di sini kita menghampiri nilai ini menggunakan, jadi keterangannya menggunakan persamaan bidang singgung, ya, persamaan bidang singgungnya gitu ya. Nyahnya ini di titik 1,2. Jadi 5 adalah nilai F1,2. 0,1 ini sama dengan X-1 ya. Jadi ini sama dengan DX sebetulnya. Jadi X dikurangi 1. Ini sama dengan DY ya. Yang minus 0,1-nya. Jadi Y dikurangi 2. Y-nya 1,9 dikurangi 2 ya minus 0,1. Jadi nilai hampirannya 4,8 tuh dapat gitu ya. Sesungguhnya berapa? Anda bisa cek dengan kalkulator kalau Anda punya kalkulator ya. Ada pertanyaan? Fadlan mengikuti ini? Pak Mas Yam. Fatima, Raja Fatima Hervina. Ada pertanyaan kah? Belum, Pak. Aman ini? Yang ini masih aman, Pak. Oke. Nah, terkait dengan konsep hampiran, tentu kita punya konsep diferensial. Jadi, kalau Z sama dengan fxy mempunyai turunan di titik P yang koordinatnya A, B, dan dx serta dy adalah diferensial peubah bebas x dan y, maka diferensial dari f di AB dinyatakan dengan dz, ya, yang tidak lain diferensial f di titik A, B, itu sama ini. Jadi turunan parsial terhadap x di A, B dikali dx ditambah turunan parsial terhadap y dikali dy. Itu tidak lain suku linier yang sudah kita jumpai di persamaan bidang singgung tadi, ya. Oke, Fatimah, ini. Oke, Pak. Jadi ini tambahannya, ya. Jadi kalau kita tengok kembali hampiran linier yang dibahas sebelumnya, jadi fxy itu kurang lebih sama dengan nilai f di AB ditambah diferensialnya sekarang, ya. Jadi kalau tadi yang dua suku ini kalau disubstitusikan lagi ya jadi persamaan bidang singgung lagi gitu ya, bolak-balik. Oke? Jadi sebagai contoh yang ini contoh yang sama, kok diulang-ulang sih Pak? Ya ini konteksnya tadi persamaan bidang singgung, sekarang konteksnya diferensial gitu ya. Jadi hanya diferensialnya saja. Diferensialnya ini seperti galat dalam penghampiran menggunakan persamaan bidang singgung itu gitu ya. Jadi kalau hanya galatnya saja yang ditanya, maka jawabannya minus 0,2. Tadi kita menaksir nilai F di 1,1,9 itu kan tadi kira-kira 4,8 gitu ya. Sementara F1,2 kan sama dengan 5 gitu ya. Nah ya galatnya ya tadi kira-kira minus 0,2 gitu sebetulnya ceritanya.
Oke ya, Fatima? Oke, Pak. Nah, sekarang soal kalau gitu ya. Kalau Anda oke, coba kerjakan ini. Taksir nilai ini dengan menggunakan. Jadi, hati-hati. Kalau menggunakan artinya bukan hanya menghitung diferensial, tapi pertama hitung diferensial dulu. Jadi, hitung diferensialnya. Lalu tambahkan ke nilai nilai taksiran di titik yang titik penaksir gitu ya. Titik penaksirnya apa? Terserah ya. Tentu Anda tidak sembarangan memilih titik penaksir. Fungsinya juga apa? Tentu Anda sudah punya tebakan yang bagus gitu ya untuk soal ini. Jadi untuk menjawabnya di sini tinjau F-nya apa? Saya tulis kalimat pertama ini tinjau fxy sama dengan Fatimah X per Y, Pak. X per Y. Oke. Dan titik penaksirnya 1,2. 1,2 ya. Oke. Silakan lanjutkan. Temu jawabannya? Belum? Oh ya, ini fungsinya anggap Z, jadi Anda bisa menulis DZ gitu ya. DZ di sini sama dengan Fx kali Dx tambah Fy kali Dy sama dengan berapa tuh? Gitu nantinya. Ini koma ya, ini titik. Tahun berapa hasil akhirnya, Fatimah? Minus atau plus? Berapa, Fatimah? Belum? Saya dapatnya 0,575, Pak. Plus ya? Ya. Nah, jadi kalau ditambahkan, itu baru diferensial.
Jadi 1,1 per 1,9 itu kurang lebih 1/2. Oh, 1/2 aja udah 0,5 loh. Itu diferensialnya 0,575. Yang lain? Mas, saya dapatnya 0,0. 0,0. Ya, Fadlan lanjutkan. 0,075 Pak, diferensialnya. Tadi Fatimah mengucapkannya saya salah dengar atau memang 0,575 Fatimah? Fatimah. Iya, tadi saya nyebutnya itu, Pak. Itu tuh apa? 0,0575. Udah ditambah 0,5-nya. Oh, ini kan diferensial. Saya kan nulis DZ sama dengan. Kalau DZ-nya ya yang nggak ditambah dong. Jadi Iya, Pak. 0,075 ya. Jadi ya ini yang 0,575 itu ya. Kalau DZ diferensialnya saja ya, Fatimah. Diferensialnya itu artinya pertambahannya ya, bisa plus bisa min. Tapi ini plus kan. Walaupun DY-nya min, tapi FY-nya min juga. Jadi min kali min plus ya yang suku kedua itu ya. Baik, Pak. Tentu Anda menghitung di sini fx sama dengan 1/y, fy sama dengan minus x per y kuadrat gitu ya. Saya percaya Anda bisa menghitung turunan parsialnya ini dengan benar. Masukkan nilai-nilainya, substitusikan nilai-nilainya, Anda dapat 0,075 tadi ya. Jadi yang terakhir ini adalah taksiran nilai 1,1 per 1,9 dengan titik penaksir 1,2. Oke? Oke, saya tampilkan soal ini tetapi ini PR aja. Sekarang hari Rabu jarang-jarang, biasanya PR hari Jumat saya berikan ya, tapi saya berikan PR ini untuk dikumpulkan ya ini harus cepat ini ya, Jumat. Jadi sebelum akhir pekan, tapi setelah kuliah, jadi pukul Jumatnya tanggal berapa ya? 8 ya? Pukul sebelum buka puasa kalian ya, kumpulkan. Oke, pukul 17 ya. Saya lanjutkan, masih ada beberapa slide. Kalau kemudian kita punya fungsi implisit fx, y, z sama dengan 0, yang tadi ketika membahas aturan rantai, fungsi implisit ini mungkin menyatakan fungsi dua berubah ya, z sama dengan sesuatu dalam x dan y begitu. Maka kita bisa memperoleh persamaan bidang singgungnya di titik A, B, C tertentu dari persamaan ini ya. Jadi kita turunkan
em, ibaratnya turunkan terhadap apa nih? Jadi turunkan terhadap X kali, ya ini nama peubahnya kita nggak sebut lagi ya, tapi bayangkan ini saya sebut W gitu ya. W sama dengan fxyz. Jadi W ini kita turunkan karena ruas kanan 0 tentu turunannya 0 gitu ya, diferensialnya. Jadi dw sama dengan 0 dan dw ini sama dengan df x kali dx tambah df y kali y tambah df z kali z gitu. Dan dx-nya sama dengan x min a, dy-nya sama dengan y min b, dz-nya sama dengan z min c, begitu. Jadi diferensial dari w ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini dw sama dengan 0. Karena ruas kanan ya 0 tidak berubah ya, konstan. Nah, dari situ kalau special case, kalau kasus khususnya fxyz sama dengan z min fxy, maka dz-nya dalam hal ini, maaf, bukan dz, tapi turunan parsial f terhadap z sama dengan 1 gitu ya. Jadi fz sama dengan 1, fx-nya sendiri sama dengan minus turunan parsial f kecil terhadap x, fy sama dengan minus turunan parsial f terhadap y. Jadi kita punya ini vektornya. Dan didotkan dengan vektor diferensial dx, dy, dz itu, maka disusun ulang kita dapatkan ini z min y. Jadi sama aja ya. Balik lagi ke persamaan bidang singgung yang sudah kita kenal sebelumnya. Tetapi itu adalah kasus khusus gitu ya. Nah, secara umum kalau persamaan implisitnya fxyz sama dengan 0 itu apa saja, bebas gitu ya, maka kita dapatkan persamaan bidang singgungnya itu dalam bentuk implisit pula mungkin ya. Nah, itu saya nggak memberi contoh. Saya lanjutkan dengan polinom Taylor orde 1 di sini. Jadi persamaan bidang singgung itu pada dasarnya sebetulnya merupakan persamaan polinom Taylor orde 1 untuk f di titik a, b. Jadi P1xy sama dengan FAB ditambah Fx di AB kali X min A tambah Fy di AB kali Y min B. Itu persamaan polinom Taylor orde 1. Nah, Fxy itu kira-kira sama dengan polinom Taylor orde 1 di X, Y gitu ya. Untuk X, Y yang dekat dengan A, B. Nah, pertanyaan yang wajar berikutnya adalah kalau kita ingin hampiran yang lebih baik, maka kita harus menggunakan polinom Taylor orde yang lebih tinggi. Untuk fungsi satu berubah kita bahkan punya deret gitu ya, deret Taylor. Masih ingat Fatimah? Deret Taylor? Ingat, Pak. Nah, kalau fungsinya dua berubah, deret Taylornya seperti apa? Wah, itu terlalu sulit ya.
pertanyaan yang berikutnya akan kita jawab. Kalau ordenya dua saja, ya, jadi bagaimana dengan orde 2 gitu? Persamaannya seperti apa ya? Gitu. Nah, persamaannya akan lebih rumit tentunya, tapi masih terjangkau kalau orde 2 ya. Jadi untuk orde 2, persamaannya seperti ini nih. Saya langsung tampilkan persamaannya. Cara melihatnya mungkin yang ini orde 1 ya. Ini sampai sini orde 1. Udah Anda kenal. Nah, tambahannya ini ada turunan parsial kedua dx kuadrat, turunan parsial campuran kali dx kali dy, turunan parsial kedua terhadap y kali dy kuadrat. Ada 3 suku, tapi sebetulnya 4 ya. Cuman ini fxy dengan fyx itu dalam kasus ini sama, jadi ada 2 kali fxy itu, gitu ya. Lalu ada setengah di luar, itu seperti polinom Taylor untuk fungsi satu berubah juga ya. Ada 1/2 faktorial gitu ya. Nah, kalau itu dihitung, maka kita punya hampiran dengan menggunakan polinom Taylor orde 2 ini, yang tentunya akan lebih baik ya. Jadi ini hampiran kuadratik, yang tadi hampiran linier. Tidak saya ucapkan, tapi sudah jadi judul juga di slide-slide sebelumnya. Nah, sekarang kita punya hampiran kuadratik ini, yang tentunya secara umum lebih baik daripada hampiran linier. Nah, perhatikan baik-baik bentuk tambahannya ini, ya. Itu bisa saya singkat. Jadi yang tambahan ini bisa saya singkat dengan notasi seperti ini. Nah, yang pertama itu kita singkat juga jadi vektor baris x min a kali y min b kali vektor gradien. Perhatikan ini dulu ya. Kalau Anda pahami ini saya tulis begini saja. Ini dibacanya sebagai perkalian matriks ya. Ini sebagai perkalian matriks. Kalian udah belajar dong matriks dan bagaimana perkalian matriks ya. Matriks itu kalau 1 kali 2 dikali 2 kali 1, hasilnya 1 kali 1 kan? Ya enggak, Fatimah? Ini kali itu tambah ini itu kali itu ya. Yang saya gambar dengan panah. Oke? Nah, yang berikutnya ini 1 kali 2, ini 2 kali 2 ini. Yang terakhir 2 kali 1. Jadi ini perkalian 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 1. Perkalian matriks itu asosiatif ya. Mau yang pertama kali yang kedua dahulu, mau ini dahulu, atau mau itu dahulu, sama saja hasilnya. Ya. Jadi kalau yang
2 kali 2 kali 2 kali 1 dahulu, berarti hasilnya 2 kali 1. Kalau 1 kali 2 dikalikan 2 kali 2 dahulu, hasilnya 1 kali 2 gitu ya. Dan terakhir nanti dikalikan lagi dengan matriks ketiga, hasilnya ya 1 kali 1. Jadi hasilnya skalar semua ya. Ya harus skalar dong gitu ya. Hasilnya skalar 1 kali 1. Ada pertanyaan? Nah, dalam bentuk kompak ini kan jadi cakep sebetulnya bentuknya gitu ya. Kompak, dan di sini ada turunan campuran yang secara umum diasumsikan sama gitu ya. Makanya jadi 2 kali gitu ya. Nah, ini H, inisial H ini bukan Pak Hendra, bukan Hendra ya, tapi ini Hes ya. Jadi matriks ini dikenal dengan nama matriks Hess ya. Oke? Nah, ini contoh yang juga merupakan latihan buat kalian. Tentukan polinom Taylor orde 2 untuk fungsi fx sama dengan e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat di titik 0,0 dengan menggunakan, dan gunakan polinom tersebut untuk menaksir nilai f di titik 0,1, minus 0,1. Jadi kalian harus hitung fx-nya apa, fy apa, turunan-turunan parsial pertamanya, lalu turunan-turunan parsial keduanya. Untuk turunan campuran cukup hitung turunan parsial fxy saja, artinya terhadap x lalu terhadap y. Lalu gunakan persamaan polinom Taylor orde 2-nya. Yang versi pertama, yang versi kedua pakai Hess, berarti kalian harus hitung fyx juga, tapi ya akan sama dengan fxy. Bisa dihitung? Ada pertanyaan nggak untuk menghitung ini? Apakah kira-kira nanti akan ada kesulitan atau tidak? Tidak ya. Silakan dihitung dan coba diperoleh nilainya nanti sama dengan berapa tuh. Oke, ini dilanjutkan aja. Sekarang sudah pukul 10.32, jadi saya akan akhiri kuliahnya. Yang hadir 35 ini terakhir ya. Tadi saya sudah lihat daftar nama yang hadir. Jadi Anda isi presensi mandiri ya. Jadi nama-nama ini saja: Aditya Luki, Nisrina, Fatimah, Made Satria, Najmi, Erika, Naufal, Frida, Marcel, Aska, Azira, Angelina Divani, Aulia, Brian, Cika, Deborah, Emir, Fakhri, Faras, Felix, Graito, Hanina,
Ida Ayu, Jessica, Ladona, Fadlan, Margareta, Nabila, Raisa, Salma, Safira, Saroh, Teguh, Tiara, dan Tisa. Besok tutorial kita lanjutkan pembahasan soal-soal tutorial. Saya nggak tahu, mungkin nanti ada handout yang baru ya untuk bab 12 ini di Teams Info MA1201. Pak Fajar biasanya bagikan di situ, saya salin dan pindahkan ke K01 juga. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih, Pak. Ada Terima juga yang Makasih, Pak. Terima kasih, bersuara. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.